Sekarang saya ke Pak Sekda. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak para narasumber, Bang Hadi yang kami hormati, mencermati diskusi kita pada malam hari ini, tentu sesungguhnya sangat menarik apa yang menjadi tema yang telah kita angkat tentang polemik lahan sawit, janji manis membawa sengsara. Tadi telah berbagai komentar yang telah disampaikan. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Bualemo, pertama bahwa lahirnya perkebunan kelapa sawit ini itu dimulai oleh pemerintah pada tahun 2012-2017. Nah, pada saat itu adalah komitmen pemerintah untuk benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat. Dan terbukti pada hari ini di Provinsi Gorontalo di Bualemo yang ada sawit bahkan pabriknya. Ini suatu komitmen konsisten pemerintah daerah dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada dan mensejahterakan masyarakat. Nah, fungsi pemerintahan ini ada 4. Yang pertama adalah pelayanan, yang kedua pembangunan, yang ketiga pemberdayaan, dan yang keempat pengaturan. Nah, melihat kelapa sawit ini yang kita diskusikan pada malam hari ini, bagi saya Bang Hadi itu ada 3. Yang pertama adalah kita dudukan persoalan ini pada petani atau pekebun, kemudian perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Nah, saat ini kami di pemerintah seharusnya kami sudah mengharapkan bagi hasil retribusinya. Apalagi kita sudah ada Undang-Undang Nomor 1 2022. Hak pemerintah daerah, pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Nah, bicara sawit, kita sudah dengar tadi dari Ketua Asosiasi bahwa ini bicara negara. Ini adalah devisa negara. Nah, sekarang di Provinsi Gorontalo, di Bualemo, ini sudah tumbuh. Kita carikan solusinya seperti apa? Karena kita yakinkan pemerintah pada saat itu yang RPJMD-nya sudah selesai 5 tahun, lanjut 2017-2022, RPJMD-nya lain, sudah berbeda. Sehingga yang periode 2017-2022 menyelesaikan tentunya PR 2012-2017 hingga dengan saat ini. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi kita selesaikan bersama. Tata kelola sawit ini kita harus selesaikan dari hulu sampai hilir. Dan ini persoalan negara. Bagaimana solusi untuk mengatur ini? Karena ini adalah devisa negara. Nah, tentunya insya Allah kita bisa lahirkan dalam forum demokrasi ini sebagaimana maksud dari anggota DPR Pak Fatur, bukan saja diskusi kita hari ini, ada tindak lanjutnya Bang Hadi. Sesudahnya ini kita perlu menghadirkan anggota DPR RI asal Gorontalo, anggota DPD asal Gorontalo. Karena sesungguhnya sawit ini belum ada undang-undangnya. Kalau perlu segera dan akan berkesan di Indonesia, lahir dari forum demokrasi Gorontalo, kita memasukkan secepatnya melalui anggota DPR RI, DPD, Prolegnas 2023 nanti untuk undang-undang perkelapa sawitan. Nah, inilah yang akan mengatur. Regulasi ini tidak cukup diatur dengan hanya Permentan nomor 1/18, hanya mengatur TBS, tandan buah segar. Belum lagi mengatur masalah komponen yang tidak dihitung, cangkang dan karnelnya. Ini yang perlu harus dihitung. Yang kedua, daerah apa yang diuntungkan untuk perusahaan kelapa sawit ini? Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini bisa membias ke tingkat nasional. Di seluruh Indonesia ini hanya ada 160 kabupaten penghasil sawit. Dan ini termasuk kita di Gorontalo yang ada di Bualemo, bahkan tadi diungkapkan oleh pihak perusahaan, itu adalah komitmen pemerintah daerah 2012-2017 mendorong agar PT AES di samping pabriknya, di samping perusahaannya membangun juga pabrik. Yang tadi disampaikan 45 ton per hari.
Nah ini penting sekali. Kita tinggal mengatur bagaimana solusi yang terbaik dan tidak harus habis sampai di sini. Karena persoalan sawit juga yang kemarin juga kami baca di Google, bahkan sudah mendorong pada Menteri Luhut Panjaitan mendirikan asosiasi kabupaten penghasil sawit seluruh Indonesia. Ini belum lama, baru 2 bulan lalu. Berarti persoalan sawit ini sesungguhnya benar-benar menyangga devisa negara yang insya Allah lahir dari Gorontalo, kita usulkan, kita hadirkan bersama di forum demokrasi ini, para anggota DPR RI dari utusan Gorontalo dan DPD untuk mendorong, perlu kita masukkan pada Prolegnas 2023 tentang undang-undang sawit. Nah, sekarang juga yang belum, kenapa ini jadi problem yang harus kita bicarakan bersama. Kita juga belum punya badan pengelola kelapa sawit, sama dengan Cingkeh yang kemarin Bang Hadi. Nah ini yang perlu kita akan atur secara bersama. Perlu kita hari ini melahirkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti secara bersama untuk solusi, melahirkan solusi yang lebih besar terhadap sawit di Bualemo dan beberapa daerah di Gorontalo untuk di tingkat nasional nanti. Karena ini adalah persoalan yang memang benar-benar menjadi devisa negara. Soal pemerintah daerah Bang Hadi komitmennya sudah jelas. Di RPJMD 2012-2017, 5 tahun menyelesaikan izin lokasi diusulkan 2012, 2013 kita sudah tetapkan dengan SK Bupati 20.000 hektar. Kemudian sungguhan pemerintah pada saat itu yang seharusnya menurut Permentan izin lokasi itu nanti minimal 10.000 hektar sudah tertanam, tapi perpanjangan izin lokasi sampai dengan hari ini baru 4.000 sekian hektar kita sudah perpanjang izin lokasinya. Apa itu? Komitmen dan konsistensi kita untuk dalam rangka memberdayakan masyarakat. Buktinya dengan adanya pabrik yang ada di Bualemo kurang lebih hampir 1.000 orang lokal Bualemo bekerja di pabrik kelapa sawit. Coba kalau mereka tidak bekerja, tidak ada pabrik yang kita dorong kepada, kita bisa memberi perpanjangan izin lokasi sepanjang pihak PT AES akan membangun pabrik di Bualemo. Dengan komitmen seperti itu kita berikan izin lokasi, mereka bangun pabrik. Dan hampir 1.000 orang yang bekerja di pabrik kelapa sawit saat ini. Jadi saya kira ini karena investasi yang sangat besar, tentunya problemanya juga tidak kecil. PR yang harus kita diskusikan juga sangat besar. Nah tentunya ini insya Allah akan ada solusi yang harus kita akan lakukan dalam kaitan mencermati berbagai problema baik yang diungkap oleh pekebun atau petani, kemudian dengan perusahaan dan pemerintah. Saat ini saya bisa akan mendorong Pak Patur, bagaimana Pak Patur bagi hasil kita untuk pemerintah. Hari ini sebenarnya saya bicara begitu Pak Amir. Apa yang akan diberikan kepada daerah, baik itu retribusinya, bagi hasilnya, itu yang harus kita akan dorong secara bersama. Nah, tapi kita masih berdiskusi pada penyelesaian konflik persoalan perusahaan dan pekebun petani, kita belum sampai pada pemerintah daerah dalam kaitan dengan apalagi sekarang Undang-Undang Nomor 1 HKPD 2022 itu sudah ada. Jadi hal ini insya Allah juga penyampaian dan pihak pemerintah daerah jujur saja setiap saat kami memfasilitasi, dipimpin langsung oleh bupati, baik bupati yang hanya melaksanakan PR 2017-2022, PR dari 2012-2017, tapi karena demi masyarakat dan demi rakyat kita lakukan solusi-solusi bahkan bersama dengan Forkopimda. Tentunya persentase keberhasilannya mungkin dari hasil mediasi yang kami lakukan tentunya tidak 100% sudah ada hasilnya, tetapi itu sudah ada langkah-langkah yang kami lakukan sebagai manusia biasa. Tentunya ini kita sudah berupaya secara maksimal dalam melakukan hal ini. Nah saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan ke Bang Hadi. Terima kasih. Ya Pak Sekda, sekarang petani itu menunggu kira-kira konkretnya seperti apa. Intinya kan mereka ini hanya menuntut janji, itu saja sebenarnya. Kalau janji itu bisa terpenuhi, selesai persoalan. Tapi kan
karena janji itu ditunggu tidak kunjung datang, dan sekarang sudah mulai ke persoalan anarkis kan, sudah mulai pembakaran dan itu sudah mulai. Ya, terima kasih Bang Hadi. Memang kita berbicara persoalan investasi, yang namanya investasi perkebunan, boleh saya katakan bahwa sampai dunia kiamat tidak akan habis ceritanya. Jangankan investasi perkebunan di lahan masyarakat ada, investasi perkebunan dibangun di hutan, pasti suatu saat itu akan ada permasalahannya. Nah, oleh karena itu tentunya kita tetap akan melakukan solusi-solusi, apalagi ini perkebunannya di tengah-tengah masyarakat, tentunya problematikanya juga tetap ada secara terus-menerus dan dinanti pemerintah itu memberikan bagaimana solusinya. Solusi dari pemerintah tentunya kami melaksanakan mediasi. Sudah berapa kali kami melaksanakan mediasi, baik itu di kantor bupati, di lahan, di Manado. Nah tentunya kami kembali lagi kepada Bang Amir, bagaimana konsistensi daripada pihak perusahaan yang tentunya kita bisa melihat Bang Hadi, karena juga masyarakat sebagian sudah merambah, sudah merusak tanamannya karena puncak ketidaksabaran, bahkan sudah menyemprot dan lain sebagainya. Ini juga kita akan carikan solusi seperti apa, dan tentunya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan, apalagi kita berpedoman pada regulasi yang ada ini. Memang saat ini memang baru berada pada Permentan, dan kita memang masih perlu, bagaimana saya sampaikan tadi, harus sudah di atasnya undang-undang khusus menyangkut sawit ini yang akan lebih mengatur secara spesifik. Demikian. Kira-kira apa yang membuat masalah ini berlarut-larut, Pak? Tidak selesai-selesai. Ya. Tahun-tahun tidak selesai. Nah itu tadi saya katakan tadi, permasalahan investasi di perkebunan memang PR-nya sangat panjang. Sementara pemerintah ini tentunya kita tahu dibatasi dengan RPJMD 5 tahunan berganti, kita ada agenda lain, sehingga fungsi pelayanannya ini mungkin belum kita menjangkau sebagaimana yang kita harapkan selesai secara seutuhnya. Memang perlahan-lahan pihak pemerintah daerah melalui Dinas Teknis Pertanian Perkebunan ini mengatur, apalagi khusus kami di pemerintah daerah Bang Hadi, dengan posisi sawit ini 2012-2017. Nah pada saat itu juga transisi Undang-Undang 23/2014 itu sudah kewenangan provinsi, pemerintah daerah ini tinggal pada batas kewenangan pada izin lokasi. Adapun persoalan industri lain-lainnya ini memang sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah oleh karena itu memang hal ini keterbatasan kewenangan kami juga ini hanya kalau sebatas memediasi, saya kira ini sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Tetapi itu pun juga sudah sampai di penegak hukum. Kita dengar tadi ya, kita tunggu seperti apa hasilnya, dan kami pun pada prinsipnya sebagai pemerintah tetap mengharap kepada masyarakat untuk tetap menahan diri, kita cari solusinya, apalagi sudah mengorbankan tanaman. Ini kan saya kira tanaman ini tidak berdosa, hanya sebagai pelampiasan penanganan percepatan mungkin persepsi kita, pelayanan kita yang masih agak kurang, sehingga bisa merambah kepada tingkat emosional yang sudah membludak, pada akhirnya sudah mengarah kepada pembakaran dan lain sebagainya yang terjadi yang kita tidak kehendaki secara bersama. Ya, kita sebetulnya berharap ini tidak sampai ke berlanjut ke ranah hukum terus. Kasihan juga petani ini kan cuma bentuk protes saja. Kasihan petani yang ya kita tahulah bagaimana kehidupan petani, kemudian ditambah lagi dengan persoalan hukum. Mudah-mudahan ini bisa berdamai saja sampai tidak berlanjut ya. Kira-kira kalau pemerintah daerah misalkan mengambil alih permasalahan ini kan karena tidak selesai-selesai, Pemda ambil alih saja, kemudian mengeluarkan rekomendasi ke misalnya perusahaan harus melakukan ini, petani harus begini. Apa itu sudah pernah dilakukan juga, Pak? Ya. Kalau itu sudah dilakukan, saya memang lengkap dengan data-data siapa yang memimpin rapat. Hasilnya bagaimana itu, Pak? Hasilnya memang mediasinya kedua belah pihak sudah sudah saling bersepakat.
baik pihak perusahaan akan memperbaiki manajemennya, pihak petani juga akan melakukan mengintrospeksi dirinya dan sesuai dengan janji pihak perusahaan. Dan ini janji ini bahkan kita lakukan, kita mintakan hasilnya, bahkan dokumentasinya ada. Hanya saja di kemudian hari evaluasinya ini nanti tentunya di lapangan ini belum sepenuhnya, apakah dari pihak perusahaan belum menepati itu sepenuhnya, yang hadir kemudian juga dari pihak petani atau pekebun juga memang masih ada yang belum puas. Tapi rutinitas ini sangat-sangat jelas ada kita lakukan. Bahkan data-datanya ada, dokumentasinya juga sangat jelas ada. Ya, mungkin itu yang jadi persoalan, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alek tadi, sudah ada masalah, didapatkan solusi, actionnya di lapangan yang belum terlalu kuat. Kemudian juga mungkin Pemda kurang mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dan dibiarkan berlarut-larut, janji-janji dari perusahaan, kemudian komitmen dari petani yang tidak ditepati itu, tidak ditindaki, dibiarkan saja. Nah, sehingga ini akibatnya seperti itu. Memang Pak Hadi, lokasinya ini kan beda-beda Pak. Aksesibilitas daripada situasi memang kadang-kadang baik ada yang di Lulupi, ada di Paguyaman Pantai, ada di Wonosari, ya ada di Paguyaman, dan upaya untuk kita melakukan mediasi dan lain sebagainya sudah sangat maksimal pertemuannya. Bahkan kita sudah dengarkan tadi bagaimana sampai Pak Anggota Alek, Pak Fatur Rahman sampai seperti itu upaya mediasi dan bisa ketemu. Mungkin harus ada metode-metode lain, gaya lain, upaya yang lain yang bisa mempertemukan sampai seutuhnya. Ini bisa dilakukan dan bisa ketemu. Karena yang namanya benar ini Pak Hadi, tentunya benar ini diperebutkan oleh semua orang. Yang benar ini hanya satu. Karena tidak mau benar itu harus hanya satu diperebutkan oleh semua orang, ya sebagaimana penyampaian Pak Amir tadi, harus cari kebenaran di penegak hukum. Nah, akhirnya kan seperti ini solusinya. Nah, upaya-upaya kita dari pihak pemerintah mempertemukan, cari solusi, dan tindak lanjut follow up-nya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Sekda, dan pemirsa kita rehat sejenak.